raja yang memiliki 7 orang putri dan si bungsu bernama Nan Tampu Emas. Ketika hari Anggarapal tak tiba saatnya, sang raja menyuruh ke-7 putrinya untuk ke hutan mencari kayu baja. Masing-masing pesan raja kepada ke-7 putrinya adalah agar tidak memilih-milih kayu baja dan tidak pula menentukannya. Kecuali Nan Tampu Emas, ia harus mengambil kayu baja tunggal sambil berdoa dengan hati yang tulus. Singkat cerita, datanglah seekor monyet menghampiri Nan Tampu Emas. Ia pun berniat untuk membantu Nan Tampu Emas mengangkat kayu baja. Monyet tersebut bernama Sita Gandera. Terlihat Sita Gandera menyukai Nan Tampu Emas. Ia pun melakukan segala cara agar mendapatkan hati Nan Tampu Emas. Akhirnya hati Nan Tampu Emas pun luluh dan mereka membuat perjanjian untuk tinggal di hutan, yaitu di Bukit Cipitundu. Nan Tampu Emas mengajari Sita Gandera bagaimana adat manusia selama 1 tahun di hutan, sehingga timbullah rasa rindu Nan Tampu Emas kepada ayah dan ibunya. Segala curah hatinya ia sampaikan melalui keluh atau kesan yang ia harapkan. Dan Nan Tampu Emas pun sangat rindu kepada ayah dan ibunya. Dan mereka pun sama-sama tinggal di hutan. Dan Sita Gandera mengambil buah-buahan dari hutan untuk Nan Tampu Emas. Dan Nan Tampu Emas menyarankan Sita Gandera untuk mengambil kain berapi-api dan kain sarung sebagai belayan, dan kain sori-sori campur dari istana. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan Nan Tampu Emas, Sita Gandera pun kembali ke hutan untuk memperlihatkan apa yang ia dapatkan, sehingga memuaskan hati Nan Tampu Emas. Dan hari kembali ke istana pun telah tiba. Nan Tampu Emas melihat ayahnya yang mulai tua dan ibunya yang sudah lumpuh karena selalu menangis, sebab mengira bahwa Nan Tampu Emas sudah meninggal dunia. Sesampainya di sana, Nan Tampu Emas pun langsung memeluk ibunya dan menceritakan kepada kedua orang tuanya bahwa pasangannya adalah seekor monyet. Ibu dan raja menerima dan menyambut kedatangan Sita Gandera dengan adat pak-pak. Namun di sisi lain, Sita Gandera membuat ulah. Ia berperilaku layaknya berada di hutan. Ia menghambur-hamburkan makanan dan membuang buah-buahan. Kesabaran Nan Tampu Emas pun mulai berkurang. Nan Tampu Emas mulai melantunkan nangiannya untuk mengingatkan Sita Gandera. Sita Gandera pun mulai berhenti bertingkah. Raja menyusun rencana untuk membunuh Sita Gandera. Dan Nan Tampu Emas disuruh ke sungai untuk mengambil air, dan Sita Gandera disuruh ke dapur, di mana raja telah menyiapkan 2 anjing ganas yang ditutupi oleh kain sarung untuk membunuh Sita Gandera. Singkat cerita, Sita Gandera pun mati. Setelah selesai mengambil air dari sungai, Nan Tampu Emas pun kembali. Ia melihat mayat Sita Gandera terletak di belakang istana, tepatnya di kandang ayam. Nan Tampu Emas pun membawa Sita Gandera ke ruang atas istana dan meletakkannya di atas tikar berwarna putih dan dengan 7 lembar daun sirih. Selama 7 hari 7 malam, anehnya pada hari ke-7, Sita Gandera pun hidup kembali oleh karena cinta dan kasih sayang Nan Tampu Emas. Pada saat itu, tiba-tiba muncullah seorang ibu tua yang mandul. Di hadapan ibu tua tersebut, mereka menceritakan keluh kesah yang mereka derita karena tidak memiliki anak. Mereka memanggil ibu tua tersebut dengan sebutan nenek. Nenek tersebut pun menyuruh Sita Gandera untuk pergi ke sungai 7 aliran sambil membawa daun sirih dan mendan. Dengan syarat apabila ada yang bertanya ingin pergi ke mana, tidak perlu dijawab. Sesampainya di sana, Sita Gandera pun langsung memakan 3 lembar daun sirih dan mendan sambil berendam dengan harapan mereka diberikan rezeki, kesehatan, segala ilmu, keberanian, dan semua yang baik. Selama 7 malam pada aliran ke-7, Sita Gandera di air tersebut, yaitu tempat pemandian raja. Sita Gandera pun berubah menjadi manusia, dan ia kembali ke istana untuk menjumpai Nan Tampu Emas kekasihnya. Nan Tampu Emas pun sangat heran dan bercampur bahagia. Dan Nan Tampu Emas pun mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dibuatlah pesta pernikahan yang menyembelih 15 ekor kerbau di desa tersebut. Raja pun memberi tahtanya kepada Sita Gandera, dan Sita Gandera pun menjadi raja muda, tampan, dan bijaksana. Namun versi lain menceritakan bahwa Nan Tampu Emas adalah gadis menawan keturunan marga angkat.
Pesonanya yang memikat membuat Megasaraan terpikat. Usai proses lamaran, muncullah satu syarat ganjil, di mana Megasaraan tidak boleh membiarkan Nan Tampu Emas berjalan kaki ke rumah Sita Gendora. Nan Tampu Emas pun ditandu oleh keluarga Sita Gendora, dan tanpa rasa curiga sama sekali. Hari berganti minggu, Nan Tampu Emas pun tak kunjung keluar dari bilik. Rasa penasaran menyergap keluarga Saraan untuk melihat kondisi Nan Tampu Emas. Alangkah terkejutnya mereka melihat kondisi Nan Tampu Emas yang tidak bisa berjalan. Namun meski demikian, keluarga Saraan tetap pada pendiriannya dan memperistri putri angkat tersebut. Namun di sisi lain, Nan Tampu Emas merasa tak tahan, ia pun melarikan diri ke labu atau kampung. Singkat cerita, marga angkat meminta Saraan untuk menyediakan 7 ekor kerbau sebagai ungkapan maaf karena telah mempermalukan mereka. Akan tetapi permintaan itu tak kunjung dipenuhi. Sempat terjadi cekcok lantaran Saraan menganggap 7 ekor kerbau sudah ipas karena Nan Tampu Emas sudah diterima kembali ke mereka. Dan karena takut, mereka tetap memberikan 1 ekor kerbau. Kerbau tersebut pun dibawa. Tiba-tiba terjadi keanehan dan kerbau tersebut berubah menjadi batu. Sayup-sayup terdengar suara nenek moyang atau empung yang tak kasat mata yang mengatakan bahwa itu adalah simbol perdamaian antara kedua belah pihak. Dari cerita Nan Tampu Emas dan Sita Gendora, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh memandang rendah visi orang lain. Dan segala sesuatu yang kita lakukan harus dengan hati yang tulus, juga dengan keikhlasan, agar kita mendapatkan balasan yang setimpal. Sekian cerita dari kami. Terima kasih.